Gambar berikut adalah makhluk hidup. Coba perhatikan ciri makhluk hidup apa yang kalian bisa temukan pada gambar tersebut. Ya, bergerak. Yuk kita bahas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Misalnya, ketika kita sedang berjalan, kucing yang sedang berlari, atau ketika bunga yang sedang bermekaran. Itu semua adalah aktivitas bergerak. Tapi sebenarnya bergerak itu apa ya anak-anak? Bergerak merupakan suatu kegiatan yang menyebabkan perpindahan posisi, tempat, atau kedudukan. Gerak dibagi menjadi dua nih, yaitu ada gerak aktif dan juga gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi ataupun tempat. Nah, gerak ini terjadi pada manusia dan juga hewan loh. Sedangkan gerak pasif adalah gerak di mana objek tidak mengalami perpindahan posisi, tetapi hanya mengalami perubahan arah. Contohnya gini, misalnya yang awalnya arahnya ke kiri, berubah deh jadi ke kanan, atau yang awalnya ke kanan, berubah jadi kiri. Nah, kalau gerak pasif ini hanya terjadi pada tumbuhan ya. Ibu, saya mau bertanya. Sepertinya semua objek bisa bergerak deh. Bukan cuma makhluk hidup aja. Seperti pensil yang awalnya di atas meja lalu berpindah ke kotak pensil. Atau aku yang awalnya ada di depan pintu lalu berpindah ke depan kelas. Iya, benar anak-anak. Tapi bergerak dan digerakkan itu memiliki pengertian yang berbeda. Ingat ya, berbeda. Bergerak adalah ketika suatu objek dapat berpindah tempat atau posisi atau juga kedudukan dengan sendirinya tanpa bantuan apapun. Contohnya, tadi ketika kalian yang awalnya di depan pintu lalu berpindah ke depan kelas. Sedangkan kalau digerakkan itu adalah ketika suatu benda dapat berpindah tempat, posisi, atau kedudukan karena mendapat bantuan dari objek yang lain. Contohnya, ketika kalian memindahkan pena yang awalnya di atas meja, lalu kalian pindahkan ke kotak pensil. Seperti itu ya. Nah, yang dapat melakukan gerakan atau kegiatan bergerak itu hanya makhluk hidup ya anak-anak. Ingat, hanya makhluk hidup. Siapa itu? Ya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sehingga bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai gerak pada manusia dulu ya. Manusia dapat melakukan gerakan secara aktif karena memiliki alat gerak. Alat gerak pada manusia terdiri atas dua jenis ya anak-anak. Ada alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif merupakan alat gerak yang tidak dapat digerakkan tanpa bantuan alat gerak aktif ya. Alat gerak pasif ini adalah tulang. Alat gerak aktif adalah
alat gerak yang mampu bergerak sendiri dan juga menggerakkan alat gerak pasif ya. Contoh dari alat gerak aktif ini adalah otot. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa tulang dan juga otot merupakan komponen penyusun sistem gerak pada manusia. Oke? Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai gerak pada makhluk hidup. Jadi, gerak pada makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu gerak aktif yang menyebabkan perpindahan tempat atau posisi. Gerak ini terjadi pada manusia dan hewan. Dan juga gerak pasif, yaitu gerak yang tidak menyebabkan perubahan atau perpindahan posisi, tetapi hanya menyebabkan perubahan arah. Gerak pasif ini dapat dilakukan oleh tumbuhan. Manusia dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak. Gerak pada manusia terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan juga alat gerak pasif berupa tulang. Nah, anak-anak, kita ini diciptakan Tuhan dengan bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong, siapa yang menyusun bentuk tubuh kita? Iya benar, yaitu tulang. Kita sudah membahas materi tentang tulang di video sebelumnya. Tetapi Ibu akan membahas lebih lanjut di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.